Saya akan menyebutkan, tapi saya nggak mau nyebutin merek. Nah, maksudnya ada beberapa lampu yang saya coba tes pakai, ternyata itu membuat hitungan saya agak sedikit lari. Jadi kalau teman-teman lihat di sisi badannya tuh dia udah mulai kereng, tapi pipinya sebenarnya kelihatannya kayak kering gitu loh. Kayak nggak ngejar. Kayak nggak ngejar. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Michael Dog Dog. Di tahun yang baru ini guys, kita dengan semangat baru, dengan tim, bukan tim yang baru sih, dengan orang-orang yang baru yang akan saya perkenalkan ke teman-teman. Kita tema tahun ini adalah kita rencananya mau bangkit dari keterpurukan. Jadi bukan keterpurukan sih, ada beberapa banyak hal yang kita tidak structure sehingga kelihatannya si Minecraft ini tidak melakukan apa-apa dan tidak bergerak seperti apa-apa. Nah, hari ini kita pengen nyeritain ke teman-teman sebenarnya apa yang kita lakukan dan progresnya itu sampai di mana. Yang pertama kali kita akan bahas adalah dari segi perawatan kita di gudang ya guys. Kalau teman-teman lihat, memang secara media kita dan segala macam, kita itu tidak memasukkan ikan-ikan baru ke dalam fasilitas kita. Nah, itu ada alasannya. Karena memang sekarang untuk nyari dan hunting ikan yang bagus itu cukup sulit dan ketersediaannya tuh hampir nggak ada. Nah, begitu kita akan bahas dari segi perawatan. Jadi ikan-ikan di sini juga kemarin udah sempat ada beberapa yang merah, udah ada sempat yang beberapa yang perform dan udah dapat juara juga di kontes. Kalau teman-teman ikutin vlog sebelumnya, cuman ada beberapa perubahan dari segi perawatan yang kita lakukan dan strukturingnya di Minecraft sendiri juga kita akan lakukan gitu loh. Jadi yang tadinya mungkin ini kita semua pakai untuk trading, mungkin kita akan buka sebagian untuk kos-kosan. Nah, ini kabar baik buat teman-teman yang pengen nitip ikannya dan nggak punya waktu untuk ngerawat, di sini nanti akan ada. Nah, kos-kosan itu nanti kita akan breakdown juga sebenarnya kita punya tempat berapa dan kurang lebihnya seperti apa. Beberapa bulan ini memang gudang kita sendiri pun itu udah kena yang namanya penyakit jamur, kembang sisik, terus bahkan ada 1 atau 2 ekor yang adopsi itu udah banyak banget teman-teman. Jadi sebenarnya cara untuk mengatasinya seperti apa sih? Dan kalau boleh dibilang, saya jujur-jujuran ngomong ke teman-teman yang nonton di rumah, ini tuh posisi di gudang ini kemarin itu tidak baik-baik aja. Dalam artian perawatannya tidak sesuai yang kita mau gitu loh. Mungkin dari ikannya juga performance-nya kurang, dari kita cetak ikan merah juga performance-nya kurang. Nah, ini kita membenahkan sudah jalan sekitar seminggu. Saya dibantu sama personil baru, bukan personil sih, kita lagi training yang nanti kedepannya kemungkinan besar dia akan gabung di dalam ranah Minecraft Collection. Wait, sini wait. Nah, jadi mungkin biar Winsky yang cerita sebenarnya dari pas pertama kali datang, dari gua New Year-an dan posisi ikan di sini gimana, terus mental ikan di sini gimana. Nanti Winsky yang bakal cerita. Jadi dia akan gua training untuk melihat ikan itu supaya kalau dirawat tuh bagus, dari mental, mungkin nanti dari warnanya. Nanti Winsky akan jelasin apa aja sih yang dilakukan selama seminggu pertama dan perubahannya apa. Gitu, itu dari segi perawatan. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke Winsky, nanti lanjut lagi ke gua ngomongin masalah kita sosi ikan bagus, trading dan segala macamnya teman-teman. Jadi guys, perkenalkan, nama gua Winsky. Sekarang posisi gua sedang melakukan training di Minecraft. Nah, apa saja yang harus saya lakukan? Jadi, apa sih yang gua lakukan? Yang pertama, kita harus mengkategorikan urgensi ikan tersebut. Seperti jamur, kembang sisik, jamur hitam, dan lain-lain. Nah, urgensi yang seperti apa yang harus kita prioritaskan? Sebenarnya, yang pertama, seperti kembang sisik. Nah, kembang sisiknya kan banyak nih guys, sebenarnya. Sekarang posisi ikan ini sudah mendingan. Nah, di situ masih terdapat beberapa sisik yang masih terbuka guys. Selanjutnya, di sini posisinya ada ikan yang jamurnya tipis. Nah, kita bisa lihat sebenarnya seberapa urgent ini. Kalau menurut kami, sebenarnya hanya bisa melakukan aplikasikan pada garam dan niter aja. Nah, kalau misalkan terdapat jamur yang sangat parah, jadi guys, seperti ikan ini, posisi ikan ini sebelumnya itu memiliki jamur hitam yang banyak, sepanjang punggungnya
Bahkan sampai beberapa sisik itu kebuka. Kita kategorikan ikan ini sangat urgent guys. Karena apa? Sisiknya sudah mulai terbuka. Sebenarnya apa saja yang kita lakukan pada ikan ini? Yang pertama, kita masukkan mujarab. Baru heater guys. Jadi guys, penggunaan mujarab itu sebaiknya dilakukan selama 3 hari. Agar obat bekerja dengan maksimal dan penyakitnya bisa sembuh. Dan selanjutnya kita tutup dengan plastik. Plastiknya untuk apa? Supaya fungsi heater bekerja dengan maksimal. Jadi karena saat ini musimnya sangat tidak mendukung guys, cuaca juga cenderung sangat dingin. Nah, apa saja sih yang kita harus siapkan selama musim seperti ini? Yang pertama kita harus menyiapkan heater, yang kedua garam, dan yang paling penting ya menurut kami yaitu mujarab. Kenapa mujarab? Karena pada dasarnya obat ini sangat efektif untuk jamur dan kembang sisik. Jadi teman-teman, ini sekian dari ilmu yang gue pelajari selama di Micret Vlog ini. Selanjutnya akan dilanjutin oleh Komai. Nah teman-teman, untuk obat yang disebutin Winsky tadi, mujarab, itu bisa teman-teman dapetin nanti di Instagramnya Micret, kita kasih linknya. Kalau untuk alat-alat lainnya, heater itu udah common lah, teman-teman bisa cari di modern market ya, teman-teman bisa dapetin. Tapi kalau mau nanti dari Tokopedia Micret, kita juga bisa ada kasih link untuk alat-alat yang kita pakai. Karena yang EHEM itu agak mahal, mungkin ada sedikit substitute-nya atau apa segala macam. Nah, semuanya kita lakukan supaya melihara ikan lebih enak dan lebih efisien dan lebih ekonomis. Nah, untuk dari segi training yang mau kita bahas adalah jujur buat gue sendiri, gue ngerasa karakter ikan itu saat ini agak berubah dan mungkin untuk memerahkan ikan itu udah lebih challenging buat kita. Saya akan menyebutkan, tapi saya nggak mau nyebutin merek. Nah, maksudnya ada beberapa lampu yang saya coba tes pakai, ternyata itu membuat hitungan saya agak sedikit lari. Nah, salahnya saya juga eksperimen. Cuman kalau kita nggak eksperimen dan melakukan ini, kita akan stuck sebagai seorang penghobi arwana. Dan saya yakin Arnoldi pun juga melakukan eksperimen di rumah. Nah, karena lampunya itu menghancurkan step kita di step 1, 2, dan 3, makanya kali ini saya mau coba pakai ke step lama kita, yaitu lampu RDC ini. Jujur terus terang kalau kita lihat lampu ini itu memang menyerupai TFC ya, karena ada ping-pingnya. Tapi minusnya adalah lampu ini udah susah banget untuk didapetin teman-teman. Kebetulan saya masih punya stok lumayan dan kita akan mulai coba untuk tanning dengan cara yang lama gitu loh. Jadi banyak ikan dari sini tuh kemarin gua tanning, dia merah, hanya saja merahnya tuh lebih sedikit ada warna pastelnya sebenarnya. Naik nggak warnanya naik, tapi yang terjadi itu biasanya warna badan dia sama warna pipi dia itu nggak saling ngejar. Nah itu kalau teman-teman mengikutin vlog kita sebelumnya itu membuat hitungan kita yang kurang tepat di step selanjutnya. Jadi ketika kita mau naikin lampu atau kita mau naik, karena kita pikir dia udah waktunya, karena stepnya ini belum tepat, jadinya ujungnya ikan ini kelihatannya kayak seolah-olah gosong, padahal enggak gitu loh. Jadi kayak saat ini kita nyoba ulang, dan sebenarnya karena kita nyoba lampu ini sekarang kita mau coba hal yang baru juga. Kita sebenarnya ada tanning ikan itu dengan lampu kayak gini, yang biasanya kita mainnya airnya sangat hijau banget. Kali ini kita mainnya airnya di tipis-tipis saja. Ya tipis, ada hijaunya tapi nggak terlalu hijau karena kita juga mau lihat ikannya kan. Jadi kalau terlalu hijau kadang untuk penghobi juga sebenarnya nggak terlalu suka gitu loh. Jadi kita mau coba ada nggak sih sebenarnya caranya untuk tanning ikan kita di posisinya yang sedikit bening gitu teman-teman. Nah saat ini jujur saya belum bisa update terlalu banyak karena kita baru melakukannya sekitar seminggu. Nah seminggu itu ikan itu kalau di tanning posisinya kurang lebih seperti ini ya. Dan ini kita matiin dulu ya supaya kelihatan. Nah ini kan airnya udah agak butek dikit. Nah dan naiknya itu sesuai dengan regimen yang kita pingin. Jadi dia naiknya lebih soft. Udah gitu tidak mengurangi, maksudnya intensitasnya juga bagus antara pipi dan badan itu dia masih oke. Nah kalau yang itu biasanya lampu yang saya coba-coba terakhir itu badannya naik duluan, pipinya nggak ikut naik teman-teman. Jadi kita mulai coba dengan cara yang lama. Karena buat saya itu masalah.
ketika kita mau ngejar di kontes, nanti terjadi ketidak balance warna gitu loh. Nah kalau teman-teman lihat nih, ada ikan yang kemarin kita training pakai lampu yang kita coba tuh. Jadi kalau teman-teman lihat di sisi badannya tuh dia udah mulai kereng, tapi pipinya sebenarnya kelihatannya kayak kering gitu loh. Nggak ngejar. Kayak nggak ngejar. Jadi ini orang jadi bilang kayak, loh kok Mike ini kayaknya kering atau enggak sih? Kelihatan kayak kering tapi kok badannya basah. Nah itu yang membuat orang bingung. Kalau kering kok base warnanya keluar. Nah jadi saya nggak temen di rumah itu juga banyak ngalamin hal yang serupa atau enggak. Kalau ada boleh komen. Jadi ini membuat orang-orang kita ini tuh bingung. Nah sedangkan yang saya tangkap ya, jadinya orang pada trainingnya tuh pakai lampu yang langsung keras sekalian. Ya benar. Gitu loh. Jadi kayak Tapi benar. ya udah Rata-rata jadinya pipinya tuh, cuma kelemahannya gosong. kosong. Nah gitu. Dan menurut gua nggak ada salahnya. Itu juga oke. Tapi kalau karakter dari ikan-ikan kita sendiri itu nggak seperti itu. Makanya kita mau kaji ulang. Jadi itu sedikit pengalaman. 3 hal yang kita lakukan di tahun baru ini. Kita ngapain aja dan berdoanya sebenarnya dalam waktu 2-3 bulan ke depan itu kita udah bisa menuai hasilnya dan kita udah bisa kasih feedback lagi, udah bisa edukasi lagi ke teman-teman supaya handling teman-teman ke ikan arwana ini makin bagus. Nah, sekarang kita ngomong masalah kolam nih guys. Jadi si kolam ini posisinya saat ini si MikeRed itu memproduksi sekitar 250 ikan dari Bogor. Lalu kita ada suntikan lagi bayi dari Pontianak itu sekitar 100. Jadi sebenarnya kita punya 350 ekor anakan arwana yang grade-nya sebenarnya menengah ke atas. Nah, tadinya saya pikir teman-teman 350 ekor ini saya mau gedein semua supaya ujung-ujungnya nanti kita nyari bahan itu tidak terlalu sulit. Dan memang kenyataannya pada saat ini itu nyari bahan itu cukup sulit lah. Jadi mau nggak mau saya mikirnya tadi oke, kita mau hajar semua. Tapi ternyata setelah saya jalanin, karena kolam itu juga butuh dana dipakan dan segala macamnya, kayaknya kalau kayak gitu saya nggak akan bertahan. Jadi kedepannya itu kita harus membalance antara anakan yang kita akan jual di 20 cm dan ada anakan yang kita jual di ada barang yang kita jual di 4 cm dan juga ada yang di 50 cm. Jadi dalam tahun ini kita akan fokus ke yang namanya pembesaran juga, tapi kita select gitu. Nah kabar baik ya buat teman-teman di rumah, berarti untuk teman-teman yang pingin dapet ikan arwana dengan brandnya MikeRed atau dari MikeRed sekarang udah bisa. Nah nanti sekarang kalau tiba di DM nih, gue udah balas nih sekarang, udah bukan partai-partai lagi, sekarang udah bisa gitu loh. Dan pasti ada kisi-kisinya, kira-kira itu kali ini arahnya mana, kira-kira yang ini arah mana, itu kita punya semua database-nya. Walaupun mungkin secara foto kita nggak mungkin bagus. Ya jelek, ada yang bagus, cuman kita kebanyakan besar ada gitu teman-teman. Nah terus berarti setelah ini, jadi kita ngomongin planning ke depannya ya. Setelah semuanya beres di gudang kita dan kita udah balik lagi mungkin dengan warna yang bagus dan dengan ikan yang seadanya ini, dengan ikan customer, kita udah bisa balik ke ranah kontes. Ke depannya kita akan membuat sebuah fasilitas walaupun mungkin seadanya, karena ini posisinya lagi kepepet juga kan. Karena kolam butuh duit, ini butuh duit, hunting butuh duit. Jadi kita akan membuat sebuah fasilitas di kolam kita yang alasannya karena untuk air yang untuk kondisi pembesaran itu saat ini kita duga ada di sana, gitu loh. Nah nanti kita juga bisa tahu tuh, misalnya air di sini sama di sana bedanya apa, gitu. Untuk saat ini kita cuman mikirnya semua orang yang melakukan pembesaran itu biasanya beli air gunung. Dan saya punya air gunung, jadi daripada saya pakai air pump, saya pakai air gunung. Nah, kedua, air gunungnya itu karena ngalir terus gratis gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang kita mau coba di sana. Dan juga mungkin saat ini kan semua orang masih concern masalah pakan dan segala macamnya. Kita akan mulai ulik-ulik segala macam dan ujung-ujungnya kita mau rumusin sebenarnya kalau teman-teman melakukan pembesaran itu butuhnya berapa sih, tapi nggak akan dibahas di vlog ini gitu. Jadi kayak pelan nanti kita akan menuju ke sana. Nah nanti kalau kita udah mulai masuk di pembesaran di sana, kita akan juga update ikan yang kita udah masukin ke kolam teman-teman, yaitu si bayi soju.
Jadi kita mau lihat sebenarnya dengan dimasukkan kolam, apakah ada perbedaan antara alat akuarium dan di kolam. Jadi nanti ke depannya kita ingin tahu nih sebenarnya ikan yang ada di akuarium, di kolam, di palut, beda-beda nggak? Dengan porsian makan yang kurang lebih sama, dengan treatment air yang kurang lebih sama. Kita ingin tahu. Jangan-jangan sebenarnya kita paling bagus itu pelihara ikan pembesaran satuan. Bisa jadi. Nah kalau misalnya ternyata pembesaran itu bagusnya di ikan satuan, sebenarnya ini kabar baik untuk teman-teman. Berarti teman-teman bisa beli bayi yang lumayan-lumayan, yang kira oke, dan belajar sebenarnya pembesaran di akuarium itu kalau satuan seperti apa. Gitu teman-teman. Nah itu dia hari ini update-nya di tahun baru, semangat baru. Semoga semuanya di dunia arwana ini makin membara, makin semangatnya makin nyala. Dan tahun ini juga ada beberapa kontes yang teman-teman harus siapin. Ada kontes di luar, mungkin teman-teman nanti bisa lihat dari liputan kita atau dari liputan orang lain. Ada ACT ya, ada di Thailand bulan Maret ya. Februari, sorry. Terus ada di Filipina kalau nggak salah Indo Dragon. Terus ada ACI dan ada APPS ya. So far itu, dan ada Indo Dragon juga. Nah, harusnya tahun ini semuanya makin seru gitu loh teman-teman. Nah, semua yang saya omongin di vlog hari ini adalah langkah yang kita akan buat supaya teman-teman main arwana lebih enjoy. Karena teman-teman kadang-kadang kalau hunting arwana terus nggak bisa dapat juga teman-teman nggak bisa enjoy gitu. Jadi teman-teman terus ikutin vlognya, terus dukung kita. Dan kalau kita ada kekurangan atau teman-teman ada sedikit masukan, teman-teman bisa langsung klik. Teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih sudah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena semua itu guys. Sampai jumpa di episode berikutnya.